buat kamu-kamu yang punya suami penghasilan 3 juta, bersyukur. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini jauh-jauh dari Rawamangun. Langsung saja, Bunda Vera. Kok nggak ada yang tepuk tangan Tepuk sih? tangan dong, Bunda. Rame dong. Iya. Nah, Poinnya di sini kita ngobrol-ngobrol santai, Bu, ya. siap. Jadi ibaratnya tuh orang yang datang ke sini jangan terlalu formal banget lah, Bu, ya. karena di sini udah disuguhkan kentang goreng nih. Iya nih. Tinggal kita kunyah bareng-bareng. Iya, oke. Terima kasih Bu atas kedatangannya hari ini. Ini salah satu media podcast kita yang memang lini bisnis baru, Bu. Barangkali nanti dari cerita-cerita kita ini ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama, Bu. Ya, mantap. Iya. Langsung aja Bu, mungkin ada sobat-sobat Jembatan Mimpi Media yang belum tahu siapa sih Bunda Vera, kegiatannya apa sih hari ini atau sebelum-sebelumnya gitu kan. Iya. Mungkin silakan Bu. Panggilnya apa nih, sobat? Sobat apa? Jembatan Mimpi Media. Oke, sobat Jembatan Mimpi Media. Iya. Namaku Vera Novita. Jadi kalau mau dipanggil ya Bunda Vera ya. Secara sudah ini juga sudah matang banget. Makasih sebelumnya loh. Aku panggilnya Bang Rigel aja kali ya. Boleh. Makasih ya Bang Siap Rigel aja. sudah ajak saya nih untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini untuk kedepannya biar banyak yang tahu apakah kegiatan lingkungan itu bisa profit atau enggak gitu ya. Nah, kalau dari tadi kan udah disebutin nih namaku Vera Novita. Kegiatan rutinnya dalam 12 tahun terakhir itu adalah di bank sampah. Kalau ditanya bank sampahnya namanya apa? Bank sampah Gunung Emas. Bukan di Bogor, bukan. Karena kalau udah ngomong emas itu kayaknya gue kayak Bogor gitu ya. Lokasinya di Jakarta Timur. Di hari ini senang mau sharing-sharing tentang kegiatan yang udah dilakukan 12 tahun sih. Gitu sih Bang Rigel. Tapi sebelumnya sudah pernah di podcast juga Bu? Ya, kalau podcast baru sekitar 10 kalian. Lah banyak dong Bunda kalau kayak gitu. Ya, podcast itu kan lebih kepada apa ya? Ya ngobrol sih sebenarnya Betul. Bahasanya ngobras, ngobrol santai. Ini program orang nih saya sebutnya. Oke. Ya. Tapi berarti itu udah 12 tahun Bu ya? 12 tahun 12 itu tahun. awal ngerintisnya gimana Bu? Kalau ditanya awal ngerintisnya apakah langsung kepengen peduli sama lingkungan sih jawabannya sih tetot enggak. Enggak banget. Jadi awalannya itu saya ngelihat ibu rumah tangga lah. Jadi basicnya dari saya sebagai perempuan, ibu rumah tangga dengan 2 anak gitu ya. Jadi awalannya malah mau ngajak ibu-ibu yang tidak bekerja, dalam arti tidak bekerja di luar rumah ya. Kan di rumah kerjaan 1 kali 24 jam. Kalau di luar kan cuma 8 jam. Ini yang tidak bekerja 8 jam di luar. Saya mau ngajak mereka untuk nabung, saving awalnya. Saving. Kenapa saya ajak nabung? Karena saya ngelihat di lingkungan tempat saya tinggal, orang tua saya tinggal itu banyak banget yang terlibat bangke. Bank keliling tahu kan, yang kalau pinjaman sekian bayar sekian totalnya malah wow gitu. Nah, saya ngelihat fenomena ini kayaknya kok menyedihkan gitu. Jadi saya ajak mereka untuk ngobrol awalannya. Ngobrol nih Bang Rigel, saya undang. Kita ngobrol yuk di rumah, saya undang 20 orang, gak ada yang datang. Oke, gak usah. Jangan patah-patah. Undang lagi yang kedua, gak datang juga. Nah, yang ketiga otak saya mulai dansa. Apa yang harus saya lakukan supaya para ibu ini mau datang ke undangan saya? Saya bilang aja, ibu-ibu nanti malam datang ya ke rumah saya ya. Saya mau menginformasikan ada pinjaman 1 juta yang tanpa dikembalikan. Nah, baru datang. Berapa orang Bu? 20. Terus gimana itu metodenya Bu gitu? Ya sebenarnya itu nggak ada, pinjaman itu nggak ada. Cuma trik gimmick supaya mereka mau datang, kumpul lalu
saya ajak diskusi deh. Diskusinya awalnya nanya aja. Di antara yang hadir punya ini enggak akun bank atau tabungan atau punya celengan enggak gitu. Dari 20 itu ya hanya 2 yang punya gitu. Selebihnya nggak punya. Terus saya tanya kenapa gitu. Gimana mau nabung kan makan aja kita juga masih kurang biaya sekolah anak dan sebagainya gitu. Nah situ saya gali lagi, oke sekarang sekolahnya belum cukup juga, makan juga ala kadarnya. Terus kalau nanti terjadi masalah-masalah di rumah tangga seperti sakit dan sebagainya, dana daruratnya dari mana? Itu sih nggak pernah kita pikirin. Nah itu saya akhirnya ngajak mereka untuk nabung, mulai berpikir bahwa saving itu penting walaupun nggak banyak gitu kan. Nah pendapat mereka itu bahwa saving itu hanya untuk orang-orang yang punya nilai uang lebih. Kalau udah lebih mah boleh nabung gitu. Saya cuma bilang kalau uang udah lebih nggak usah nabung, tinggal dihabisin. Betul nggak sih Mbak Ringel? Kalau uang udah lebih ngapain ditabung? Habisin aja gitu kan. Nah jadi kenapa kita harus nabung? Karena kita masih kurang. Akhirnya mereka mau. Nah nabunglah, nabungnya berapa? 1.000 rupiah, 500 perak. Saya siapkan bukunya gitu kan, dengan rulesnya saya buat. Jadi nanti kalau udah mulai nabung ya, nanti nabungnya datang ke rumah saya, bukunya saya siapin, bukunya saya kasih. Itu berarti manual Bu? Manual. Manual. Jadi bukunya saya berikan, lalu nanti nilainya saya catat. Nabungnya 1.000, paling banyak cuma 5.000. Tapi buat saya dengan memulai itu bagus. Nah, kenapa ujug-ujugnya ada bank sampah? Nah itu. Nah, jalan 3 bulan dari kegiatan itu. Ada satu orang, saya lupa lagi namanya siapa. Jadi ketika dia lihat nabung itu bagus, dia tanya ke saya mau ikut nabung nih gitu. Boleh? Ibu-ibu? Iya. Tapi saya nggak punya uang Bu Vera. Kenapa nggak punya uang? Penghasilan suami saya hanya 50.000 seminggu. Jadi buat kamu-kamu yang punya suami penghasilan 3 juta, bersyukur. Dan ngeluh mulu ya. 50.000 seminggu Bu? Ya. 200 dong. Iya. Ada nggak di Jakarta? Ada. Dan itu membuat saya makin kita terenyuh memang lah gitu ya. Kita ya pokoknya pesan moralnya adalah bersyukurlah kamu di luar sana ya. Yang punya suami penghasilannya 3 juta gitu bersyukur. Pokoknya jutaan lah gitu ya. Minimal 3 juta. Nah, karena dia itu kepengen nabung tapi kemampuannya nggak ada, lalu saya mikirnya ya udahlah bisa coba dibawa aja sampahnya ke tempat saya gitu. Mulung ceritanya Bu ya. Saya nggak mulung bilangnya sih, tapi saya tanya di rumah ada sampah nggak? Tapi itu jawabannya setelah 7 hari kemudian ya, jadi nggak langsung. Kayaknya saya pinter banget ke jawabannya. 7 hari kemudian ketemu lagi sama ibunya, saya kasih solusi. Boleh ibu nanti kumpulin sampah di rumah, nanti ditabung aja ke sini. Lo emangnya bisa Bu Vera nabungnya pakai sampah? Saya bilang bisa aja dulu. Sambil saya cari-cari ini bagaimana metode nabung sampah ini. Akhirnya saya googling, saya tanya, diskusi dengan beberapa teman. Akhirnya ketemu dengan teman SMP saya dan akhirnya membantu untuk ketemu dengan sebuah lembaga yang ngajarin bagaimana membuat bank sampah. Gitu. Itu mulainya Bu. Itu trigger saya bikin bank sampah hanya karena ada satu perempuan yang pengen nabung tapi nggak punya duit. Nah sampah itu bisa akhirnya berjalan. Tapi kalau misalnya kita flashback lagi ke belakang nih, kalau boleh tahu background ibu apa nih sehingga ada pencetus atau pemikiran kita mulai dari yang tadi menggerakkan ibu-ibu sampai dengan menggerakkan bank sampah. Saya sebenarnya gak ada background apa-apa ya. Saya tuh sebelum kegiatan itu kebetulan saya siaran di radio. Jadi saya penyiar radio di Bekasi. Apa namanya? Boleh aja disebut? Boleh, Gaya FM. Gaya FM. Tahu saya. Jadi saya pernah sempat siaran walaupun gak lama ya, cuma 1 tahun. Nah itu saya terpernah wawancara Bapak Abe Susanto. Abe Susanto itu kan orang Buddhis yang tajir melintir ya. Tahu kan Bang Ringel? Nah, begitu saya dapat mandat meliput ke HI, beliau mau pameran pameran lah gitu ya, mengundang tuh. Saya datang. Tapi di luar dugaan ketika saya mau wawancara dia cuma tanya gini, kamu dari mana? Gaya FM.
saya mau tahu kamu tuh hidup untuk apa sih gitu. Hidup untuk apa? Untuk makan dong gitu. Enggak, terus akhirnya dia tanya, selama kamu kerja, selama kamu menghasilkan uang, seberapa banyak waktu kamu yang kamu gunakan untuk bisa mengenal orang per orang? Kenal sih gitu, tapi paling tetangga kanan kiri dan teman sekolah, standar sih gitu ya. Nah terus Pak Abe bilang, kita itu dalam kehidupan harus seimbang. Jadi ada kegiatan yang kita mencari uang untuk kehidupan dunia, dan juga kita harus melakukan kegiatan yang bisa menyejahterakan orang-orang. Tidak harus jadi orang kaya dulu, tapi kamu harus melakukan kegiatan yang bisa mensejahterakan banyak orang. Nah dari situ akhirnya saya mikir untuk melakukan tadi, ngajak ibu-ibu nabung tadi. Akhirnya kan saya resign tuh dari radio. Saya bilang saya fokus. Itu berapa lama Bu kalau boleh tahu di radio itu? 1 tahun. Setahun? Setahun aja, nggak lama-lama. Tahun itu baru Ibu kepikiran kamu kerja lagi nih? Iya, 1 tahun itu. Habis itu sebelum mengundurkan diri, ya saya cari-cari kira-kira apa yang bisa saya lakukan di rumah. Akhirnya ya memberdayakan ibu-ibu rumah tangga itulah lewat sinabung tadi. Jadi kan ada kebermanfaatannya saya. Iya. Karena saya kan nggak mungkin bisa bantu orang dengan kocek saya, tapi bantunya dengan solusi yang harus amanah sebenarnya. Nah, itu sih. Berarti jatuhnya 38 tahun waktu itu Ibu merintis usaha tersebut ya. 38 tahun. Dihitung loh Mbak dia loh. 40 tua banget gue, jadi kan ketahuan kan umur gue di situ. Justru dari situ sosok-sosok inspiratifnya Bu. Masuk lansia Bu. Tapi kan poinnya di usia ini Ibu masih bisa beraktivitas. Kan banyak orang Bu, mohon maaf ya, banyak orang yang ibu-ibu di usia Ibu tuh bingung mereka mau ngapain. Iya. Ya kan? Ya udahlah di rumah aja ngurus cucu-cucu gitu kan. Bagus itu ngurus cucu. Iya, bagus memang. Cuman kan terkadang lagi-lagi finansial ya Bu ya. Mereka bingung. Kadang mereka ingin berpikir saya pengen ngelakuin sesuatu tapi nggak ada yang ngajakin nih gitu kan. Jadi nggak ada info yang ibaratnya ternyata hal-hal kecil pun kita bisa lakukan gitu. Ya salah satunya kayak Ibu tadi kan nabung. Ini kan sama aja kayak saya nabung di SD misalnya 1.000, ada buku tabungannya, nanti ditulis terus diparaf gitu kan. Nanti totalnya baru disetor. Nah hal-hal ini kan hal-hal kecil yang orang nggak tahu gimana caranya nabung Bu. Iya. Dan belum tentu orang itu punya buku tabungan. Bener gak sih Bu? Iya, kalau saya ngelihat pada masa itu ya, di antara 20 orang hanya 2 yang punya akun rekening. Bank. Berarti kan 18-nya nggak punya, karena buat mereka nabung ke bank itu kan harus berpakaian rapi, nggak boleh pakai daster, nggak boleh pakai sendal jepit gitu ya. Alergi masuk bank gitu kan. Saya bilang selama ada duitnya, bank juga terima-terima aja mau masuk gitu ya. Dan nilai tabungan juga bebas, nggak harus juga uang sekantong gitu. Nggak harus dia pakai rapi, kok daster juga boleh. Tapi kan pola pikir orang beda-beda Bang. Betul. Di situ. Nah, jadi mulai bank sampahnya awalnya dari situ. Menarik. Sekarang berarti total ada berapa Bu anggotanya? Nasabah bank sampahnya sekitar 900-an deh, mau hampir deketin 1.000. Deketin 1.000 ya. Bank sampah ini dimulai dari sebuah edukasi. Iya. Berarti, karena memang regulasi pemerintahnya bank sampah itu adalah edukator. Karena saya juga pernah menyampaikan materi tentang sirkulasi ekonomi Bu. Jadi materi sirkulasi ekonomi kan lagi-lagi namanya recycling kan. Recycling sampai dengan ya misalnya buat dikonsumsi lah bahasanya. Cuman kan setahu saya sampah saya nggak usah ngomong Indonesia deh. Saya ngomong daerah Jakarta dan Bekasi itu kayak gunung emas. Gunung es. Ya kan, apalagi kalau di Bekasi saya ada teman saya Bu, itu di Jambrut apa di mana ya, saya lupa nama perumahannya. Itu jaraknya padahal jauh loh Bu sama tempat sampah, kehirup. Ya pasti. Dari situ karena saking kan 2 ton sekian lah ya itu sampahnya, karena kan dari Jakarta juga taruh di Bandar Gebang. Nah makanya harus banyak orang atau mengajak orang itu untuk peduli lingkungan, atau bagaimana caranya si sampah itu didaur ulang. Tapi kalau menurut Ibu nih, menurut pandangan Ibu yang sudah lama berkecimpung di bank sampah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan
khususnya untuk orang-orang yang mereka sadar akan lingkungan atau mereka yang nggak sadar deh sama lingkungan. Sebenarnya kalau mau ditarik data ya, baru sekitar 30% dari total penduduk Indonesia yang sadar lingkungan. Iya. Jadi kalau dari 275 juta tuh 30%-nya berapa? Masih jauh ya. Masih jauh. Masih jauh banget. Jadi permasalahan sampah di seluruh Indonesia itu masih sama. Tempat TPA-nya itu sampahnya menggundung dan sebagainya gitu. Jadi kalau dari bank sampah itu Bang Rigel, memang dia sifatnya adalah edukator. Jadi mengedukasi kelompok masyarakat, orang per orang atau individu mengenal jenis-jenis sampah dulu. Kenal dulu jenis-jenis sampah, lalu bagaimana memilahnya. Setelah dipilah mereka harus kemana. Kan kebanyakan akhirnya juga banyak juga isu-isu yang kita dapetin gitu ya dari masyarakat. Saya udah milah nih, begitu nanti tukang gerobakan di kompleks saya datang, sampahnya dicampur lagi. Iya. Nah memang itu harus masuk ke ada ranahnya bank sampah, kan ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Terus juga kalau di Jakarta kan ada perdanya juga, Perda 14 2019 gitu ya, bahwa sudah harus melakukan pisah pilah dari sumber sampah. Sumber sampah terbanyak itu adalah di rumah, lalu di sekolah, di kantor, di fasum itu yang selanjutnya lah. Tapi yang banyak adalah di rumah. Nah itu yang saya lakukan adalah mengedukasi. Nah mengedukasi itu kan nggak bisa sekali ya. Apakah Anda ya belajar matematika itu langsung bisa akar gitu, pangkat, A kuadrat, kan nggak mungkin. Jadi ada pengulangan. Nah pengulangan kalau bank sampah itu ngulangnya itu aja Bang Rigel. Gimana ngerajin sampah, lalu pilah, lalu setelah dipilah dikemanain. Nah itu doang sebenarnya. Cuma untuk bikin jadi konsisten. Itu harus ada lembaga atau ada bank sampah yang memang juga punya konsistensi yang tinggi gitu. Karena kan orang nggak kalau untuk di lingkungan khususnya sampah itu kan nggak semua orang mau Bu, dan ini kan kotor Bu. Pekerjaan yang kotor, bener nggak sih Bu? Tunggu. Nah, ini Bang Rigel kayaknya perlu gue cuci juga gitu ya. Karena sampah itu kotor katanya. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa sampah itu kotor Bu. Nah, ya kalau kotor kalau udah digot kotor. Nah sekarang gini, kenapa banyak orang bilang sampah itu kotor? Padahal sampah itu tidak kotor. Yang kotor orang yang buang sampah. Nah, ini yang dibalik skemanya ya Bu ya. Kenapa ya tadi sebodoh amat lah. Nah konsep milah itu, ini kan kita lagi pegang botol ya. Betul. Bagaimana caranya supaya botol ini tidak sampai tercampur dengan sisa makanan? Nah itu. Udah pilah, dipilah berarti apa? Sudah nih setelah habis, kan ini ada dua jenis, jenis sampahnya. Ini ada yang plastik keras dan plastik lunak. Nah itu dipilah, gitu. Atau misalnya pusing lah nih jenisnya belum tahu, ya udah. Misalnya jenisnya adalah plastik dan non plastik. Ya udah pisahkan saja. Habis minum, oh ini jenisnya apa ya? Plastik, masukin ke wadah yang plastik. Oh habis beli makanan, ini bentukannya apa? Kertas, masukin yang non plastik. Simpelnya kayak gitu. Cuman memang hanya di perumahan-perumahan tertentu yang menyediakan tempat sampah yang ada khusus yang kering, ada yang non kering, atau ada yang khusus apa. Nggak semuanya disediakan itu. Karena memilahnya bukan langsung di luar, di dalam rumah. Nah itu. Di rumah masing-masing. Contoh Bang Rigel punya 3 anak, ada susu. Nah ini wadah susu apa? Plastik atau non plastik? Oh ini non plastik, masukin. Jadi ketika sudah terpilah, nah tinggal cari bank sampah terdekat di wilayah, gitu. Sebenarnya bank sampah itu kan wajib ada di satu RW satu bank sampah sebenarnya. Nah ini kan balik lagi, siapa pimpinannya dan programnya mau seperti apa? Karena kan ini yang harus kita edukasi lagi kan ya Bu, untuk mungkin di perkecamatan gitu kan, untuk RT-nya atau RW-nya. Ya barangkali disediakan atau ngobrol sama warganya untuk disediakan sampah yang untuk ada pemilah-pemilahnya gitu kan, supaya nggak bercampur. Sebenarnya kalau dari pemerintah sih Bang Rigel, kalau kita lihat ya, kayaknya dirimu juga sering lihat kan tong merah kuning hijau. Iya sering. Itu kan pemerintah udah memfasilitasi. Iya. Dalamnya sama nggak isinya?
Beda. Sama aja. Tapi kadang Yang hijau, campur-campur sih. yang hijau isinya ya botol plastik, yang kuning ya botol plastik, yang merah juga botol plastik. Sementara itu udah tahu warnanya hijau, udah tahu warnanya kuning, udah tahu warnanya merah, tetap berarti harusnya sampah yang berbeda. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya arah ke sana untuk memberi tahu ke masyarakat bahwa kalau buang sampah tuh lihat ya tongnya warnanya hijau atau apa gitu. Sebenarnya udah dilakukan edukasi, cuma awareness kita, kepedulian kita mau melakukan ini atau tidak itu masih minim gitu. Nah, sebenarnya regulasinya sudah ada, terus biasanya juga di tiap kecamatan juga dilakukan edukasi, lalu ke kelurahan juga, biasanya juga RT RW juga. Cuma ya tadi yang menanggapi ini menjadi sebuah proses bagus kan gak semuanya. Iya. Oke. Gitu. Tapi saya pengen tahu Bu, kan ini namanya itu dulu kan namanya Pulau Kambing ya, sekarang Gunung Emas. Kenapa bisa berubah Bu? Apa ada filosofi tertentu yang ibaratnya tuh yang dalam pikiran Ibu kayaknya ini harus di rebranding deh gitu. Ketemu megaloman. Oh gitu. Ketemu Shinchan berubah. Iya. Bisa ya Bu ya. Iya. Jadi dulu kan namanya memang Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing. Karena dibentuknya di sebuah wilayah di Jakarta Timur namanya gitu. Kampung Pulau Kambing. Oke. Harapannya ada kekerabatan lah antar warga dalam pisah-pilah sampah. Nah, itu nama itu sampai dengan 2020. Pas COVID kita diskusi gitu ya, kok kayaknya Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing tidak ada pergerakan ekonomi gitu ya. Kayaknya namanya kudu kita ganti deh gitu kan orang-orang juga kalau nggak sesuai ganti aja brandnya kan gitu atau logo segala macam. Akhirnya kita gantilah namanya dengan Bank Sampah Gunung Emas. Harapannya dari si sampah ini bisa menjadi emas, bisa menjadi sebuah investasi yang bisa diikuti oleh semua orang. Dan berinvestasi itu nggak harus saham loh gitu ya, nggak harus emas juga harus emas juga, tapi dengan si sampah ini untuk jadi tabungan tuh udah investasi banget. Jadi harapannya si gunung sampah ini berubah jadi emas dalam artian bisa untuk mencukupi hidup harian. Khususnya untuk di wilayah-wilayah tertentu ya Bun. Bukan di wilayah tertentu sih, untuk semua warga. Nggak wilayah tertentu. Ini berarti diperluas lagi untuk seluruh warga. Kalau wilayah tertentu berarti diskriminatif dong. Yang penghasil sampah kan semua. Jadi berlaku untuk semua. Gitu Bang Rigel. Menarik sih dari ceritanya Bunda Vera ya, dari awal mulanya sampai dengan menghadirkan bank sampah. Karena nggak semua orang bisa untuk melakukan hal itu Bu. Iya pasti. Ya karena kan mereka punya gayanya masing-masing. Ada yang gayanya agak songong lah, agak kalem, ya macam-macam lah. Jadi saya menarik akan cerita Ibu. Tapi kalau misalnya kita mau memperdalam lagi terkait dengan bank sampah, itu kan kadang kalau misalnya ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu tadi ini kan tadi ada yang nabung, ada yang ibaratnya secara ekonomi kurang. Nah, gimana caranya sih Bu supaya dengan adanya bank sampah ini mereka lah, nggak hanya di sekelilingnya Ibu, kan ini kan bank sampah ini ada berapa wilayah Bu yang udah Ibu akomodir? Kalau untuk Bank Sampah Gunung Emas itu baru merambah 5 kecamatan aja. 5 kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Nah, artinya kan Ibu masih ada jangka panjangnya untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta. Iya, aminkan saja. Amin. Nah, barangkali ada wilayah luar dari Jakarta. Pengen konsultasi kalau bisa. Banyak. Dari Medan udah minta bikin dong di Medan, bikin dong di Malang, bikin apa yang mau dibikin gitu ya. Kalau dasarnya akarnya dari si pengurus bank sampahnya belum, saya nggak bilang mata duitan ya, tapi harus money oriented, sebab ini adalah bisnis ada transaksionalnya pasti di persampahan. Kalau tidak ada margin, tidak ada cost, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pengurusnya, maka yang diharapkan sustainability itu hanya ya sudah jadi isapan jempol saja.
gitu. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman pengurus bank sampah, boleh Anda berkegiatan sosial, tapi kalau mau ini menjadi sebuah kegiatan yang keberlanjutan, harus dibangun sebuah bisnis. Bisnisnya mini aja lah. Karena saya bikin bank sampah juga dulu, pengurusnya juga dikasih honor kok. Oh gitu, dikasih honor. Langsung 10.000 sebulan. Honornya dari margin sampah. Oke. 10.000 sebulan. Mau nggak digaji 10.000 sebulan? 10.000 sebulan ya. Pasti ogah kan? Gimana? Iya. Bro. Kalau kata Genzi, Bro, makasih dapat? banyak gitu ya. Mendingan gue tidur di kamar gue Iya, gitu kan. iya. Dengan ada kentang-kentang goreng pesanan mami gue gitu. Iya. Dan tapi itu kan harus dimulai. Iya betul. Dimulai dari angka yang kecil lalu bertumbuh. Gitu. Oke. Kalau bank sampahnya memang cuma kegiatan sosial yang aktivitasnya sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu nggak bisa. Kalau Bang Rigel dagang, usaha, bisnis, buka tokonya sebulan sekali, Iya. dapat untung nggak? Nggak dapat. Ya udah tahu kan. Iya. Nah sekarang kalau modal dari Iya. sebuah aktivitas, modalnya itu hanya ngitung duitnya saja, modal Iya. uang yang kita keluarkan. Iya Bun. Ini tenaga kita nggak modal, Nah itu. waktu kita nggak modal. Betul. Jadi kalau tenaga kita dan waktu itu tidak dihitung modal, jadi kita nggak mikir nih bank sampah harus apa gitu. Konsentrasinya di jual beli sampahnya saja gitu kan. Kalau di Gunung Mas kan enggak. Kita selalu punya inovasi-inovasi. Jadi program apa yang bisa kita lakukan, yang bisa dinikmati banyak orang, benefit dia dapat, kita juga dapat benefitnya juga. Nah itu bisa bertumbuh bank Bisa sampahnya. bertumbuh, ya gitu. Berarti sih, kalau Bang. misalnya kita lihat dari secara operasional, gimana caranya ngebuat operasional itu biar nggak boncos nih Bun? Nah ini menarik. Kalau di konsep di Bank Sampah Gunung Mas, kita itu memberikan harga ke nasabah itu harganya harga flat. Harga flat. Iya, tidak Contoh? fluktuatif. Itu semua jenis sampah. Oh. Nah ini juga jadi PR juga untuk pengurus-pengurus bank sampah yang mungkin lihat saya gitu ya. Ibu lagi nih nanti. Iya. Kalau bank sampah kan harganya fluktuatif. Iya, Misalnya iya. begitu dia lagi jual ke pabrik A, harganya lagi naik, Iya. nasabah dinaikin. Nah gitu ya. itu. Terus lagi turun, ke nasabah diturunin. Iya, kalau bendaharanya canggih ngitungnya. Kalau nggak canggih ngitungnya, boncosnya luar biasa. Oke. Nah, kami pakai harga flat, Bang Rigel, untuk tidak boncos. Jadi ke nasabahnya aman, harganya juga tetap stabil. Ketika mereka komplain juga nggak bingung, ini penjualan kapan, tabungan kapan gitu ya. Terus kami juga sebagai pengurus juga enak. Ketika harga bagus, penjualan bagus, berarti kita dapat margin. Oke. Margin oke lah. Tapi kalau harga penjualan lagi jelek, dapat margin tapi tipis, setipis kulit bawang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Tapi kan kita tidak ngerepotin 900 orang ini. Iya. Biarin yang repot kita aja, yang 3 orang 6 orang ini aja gitu ya. Tapi yang 900 nggak repot gitu loh. Nah itu makanya kita bikin namanya program Akademi Bank Sampah tuh untuk mengedukasi pengurus bank sampah bagaimana ambil margin dalam bank sampah, bagaimana memperhitungkan biaya operasional, bagaimana supaya pengurusnya itu ya bisa jalan-jalan lah ya gitu. Itu dari program akademi itu yang ikut serta pesertanya siapa Bu? Maksudnya umum kah atau Akademi Bank Sampah berarti untuk pengurus bank sampah. Oh, untuk pengurus bank sampahnya. Yang sudah existing, yang dia sudah bergiat 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dan nggak dapat apa-apa gitu misalnya. I see. Jadi dia hanya mungut, milah, tapi dia nggak dapat hasil. Karena doktrin dari kegiatan bank sampah ini adalah kegiatan bank sampah adalah kegiatan sosial. Jadi nggak ada duitnya gitu. Nggak ada duitnya. Paham. Saya bilang mah kalau kegiatan sosial mendingan ke masjid atau ke gereja aja. Betul enggak? Tapi kalau di bank sampah tetap ada inilah, ada tetap profit. ada nilainya ya. Nah, ini walaupun menarik. profit tipis ya. Iya, tapi menarik. kan tipis jadi tebal kulit badak juga kan. Sesuai dengan brandnya Gunung Emas. Iya betul. Karena kami ada program di 2017 kita mau buktikan ke masyarakat bahwa dari sampah itu bisa jadi nilai investasi. Terbukti Bang Rigel. Oh gitu. Iya dong, kita bisa achieve 1.800 gram emas logam mulia untuk 600 nasabah. Big applause dong. Aduh, ini tim makan doang nih. Big applause dong gitu. Jadi inovasi-inovasi itu dilakukan. Jadi bukan hanya sekelas Bang Rigel dengan usaha yang besar, ada inovasi di bank sampah. Iya. Harus inovasi, bergeser. Semua harus ada inovasi. Kalau nggak ada inovasi nggak akan bisa. Nggak bisa. Iya. Bu, mungkin haus
bisa diminum atau mau dicicipi? Saya mau enggak sih? Kalau gue haus gue minta kopi dah. Kebetulan ini kentangnya di sebelah kantor kita, Bu. Oh gitu ya. Ini mau masuk promo enggak? Ya. Nanti kita coba. Oke. Gitu Tapi, Bang Riga. menarik, Bu, dari cerita Ibu. Berarti itu tahun 2017 mereka menabung menjadi emas. Emas logam mulia. Itu awalnya gimana? Itu Dari saya memperkenalkan kepada kelompok masyarakat bahwa emas logam mulia itu ada. Bayangan gitu. mereka emas logam mulia itu kayak segede handphone. Banyak amat. Saya bilang emas logam mulia sekuku nih segini. Kok kecil ya? Nah itu apa keuntungan dengan emas logam mulia itu kita edukasi. Oh gitu. Jadi keberadaan bank sampah itu sebenarnya harapannya bukan cuma mengedukasi pisah-pisah sampah, paham, tapi bagaimana mengajak kelompok ibu-ibu tercerahkan. Dengan sampah gue bisa nih punya logam mulia. Oh bisa nih buat beli beras. Oh bisa nih buat token listrik mingguan. Jadi ada kebermanfaatannya di situ. Iya, karena kan dari misalnya dari hanya dia memungut sebotol kayak gini lah, misalnya tutup botol ya. Saya ganti bahasanya nggak mungut. Apa, milah. Bu? Oh milah, sorry ya. Bang lama-lama aku tabok. Aduh, mohon maaf ya bunda-bunda. Aduh. Siapa bilang milah? Mungut ya. Milah lah ya, biar lebih enak ya, lebih halus. Milah. Jadi misalnya nggak hanya dia milah-milah, tapi dia juga bisa dapat money. Iya betul. Gitu kan. Jadi pekerjaan seperti ini tuh nggak bisa kita remehkan. Nggak boleh. Kadang orang itu kan dirimu mah cuman, bahasa lagi kasar, mungut gitu kan. Dirimu cuman mungut doang, nggak bakal dapat apa-apa, hasilnya kecil bro gitu kan. Padahal sebenarnya dari kita milah-milah pun kita bisa dapat lebih kalau misalnya kita konsisten. Bener nggak Bun? Konsistensi itu yang penting sih. Karena kalau milah sampahnya cuma sekali 2 kali nggak ngerasain. Karena harga sampah kan murah ya. Nah itu. Harga sampah tuh murah. Jadi kalau ditanya harga sampah bisa sama nggak dengan harga barang baru? Tentu tidak lah gitu ya. Jadi itu nggak apple to apple sih. Jadi itu apple to sirsak. Tapi kalau misalnya gini Bu, misalnya ada yang nanya gitu kan, Bun, saya pengen dong ikut gabung sama ibu atau misalnya mau bangun bisnis kayak bank sampah juga gitu kan, yang mini-mini gitu kan. Caranya gimana sih Bun? Bener gak sih kalau dalam 3 bulan kita bisa gerakin bank sampah gitu? Kalau misalnya kita sebagai perintis usaha gitu Bu. Sebenarnya kalau dari bank sampah itu kalau mau bikin kegiatan bank sampah ini SDM-nya dulu dikuatin. SDM-nya ya Bun ya. Resource-nya dulu, tenaga-tenaga yang akan berlaku di sana. Dia mau belajar nggak, mau berproses dan berprogres nggak? Kalau iya, maka 3 bulan tuh udah bisa kelihatan. 3 bulan tuh bukan kelihatan uangnya ya, tapi 3 bulan kelihatan ekosistemnya dulu. Mereka ngerti nggak tupoksinya? Leader jadi kegiatannya ngapain? Lalu bendara ngapain? Menghitung margin. Lalu mesti sekretaris ngapain? Humas ngapain? Kalau mereka sudah paham, sinergitas sudah jadi, maka 3 bulan keduanya baru mulai berproses rekrutmen atau mensosialisasi ke masyarakat. Woi ada bank sampah woi, kayak gitu-gitu. Nah nasabah datang. Nah 3 bulan selanjutnya adalah tinggal memaintain. Lalu ngelebarin sayap deh, mau iklan keluar wilayah juga bisa kayak gitu sih Bang Rigen. Tapi ada gak sih dari sepengalaman ibu, misalnya ada yang bergabung sama ibu terus dia jadi anaknya ibu gitu, maksudnya banyak ya, misalnya dia jadi terjun di wilayah Bogor kah, ada terjun di wilayah banyak. Ada berapa Bu kalau dihitung Bun? Gitu ya, banyak banget ya. Enggak. Jadi gini, yang sudah bergabung sama saya tuh misalnya dia udah oke, udah pintar, dia bikin bank sampah sendiri. Itu ada beberapa. Ada beberapa. Tapi komunikasi masih terjalin ya, Bu? Terjalin. Bahkan ada yang memang belajar murni gitu, pengen bikin bank sampah, itu pun ada. Oh, ada juga ya. Saya bisa kasih gratis. Tapi dengan catatan, pengurusnya itu yang akan jadi pengurus bank sampah wajib datang ke kantor saya itu 3 hari berturut-turut. Tidak boleh terlambat, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Iya, nggak boleh. Kenapa kalau sakitnya nggak bisa ya? Ya nggak bisa datang. Ya, kan kebanyakan kalau ibu-ibu belajar gini, hari pertama datang, hari kedua ntar dia jemput anak ya. Terus lo deh gantiin gue gitu. Nggak bisa, karena rantai si ilmunya harus bersambung. Jadi kalau misalnya di hari kedua nggak datang, itu udah langsung
cut, selesai. Oke. Berarti bisa Bun sama kita berarti kolaborasi untuk pelatihannya. Sangat bisa ya, kita iya. open ya. Harga Iya. ya cincai lah. Nah, kalau lewat kita ada diskon nanti, Tuh, kan ada voucher. diskon. Nanti kita ngobrol sama Bunda. Cakep. Nah, Segera kita buat. oke. Nah, Bun, berarti yang tadi ibu Bunda bilang terkait dengan apa tuh yang tadi program bank sampah Iya. itu dengan PT Paragon. Awalnya iya. Sekarang? Sebenarnya gini, itu Akademi Bank Sampah itu kan saya harus ngamen ke beberapa perusahaan ya. Oh iya. Oke, Ngecek oke, lah oke, gitu, ini oke. program, Iya. pitching segala macam gitu. Ternyata di antara beberapa perusahaan itu yang responnya bagus ya Paragon. Paragon saat itu. Sampai dengan sekarang ada kelanjutan nggak, Bun? Kita masih hubungan bagus. Oke, Jadi kegiatan oke. ABCD masih didukung. Nah, ketika Paragon melihat hasilnya, Akademi Bank Sampah ini ternyata bagus. Bagus ya. Dari 28 bank sampah yang ikut, Iya. kan itu selama 6 bulan ya programnya. Iya. Di ujung kegiatan itu memang hanya 8 bank sampah yang survive. Oh, 8 bank sampah yang survive. Oke. Jadi Akademi Bank Sampah itu kayak model itulah kayak Indonesian Idol gitu. Iya, Jadi ada jadi eliminasi. kurasi. Iya, paham. Kita kasih tugas A diselesaikan terus. Enggak ya pasti kebabat. Kalau Hanya 8 tuh sampai di titik 6 bulan itu di puncaknya hanya 8 Iya. dan 8 itu sekarang udah bank sampah yang oke banget. Ya ibaratnya kalau saya bilang adalah inkubasi, Bun. Iya, inkubasi. Betul. Karena saya juga ingin membangun itu, Bun, inkubasi. Jadi ya. ya bisa lah nanti di Kota Bekasi kali ya, Bun ya. Come on, gas. Jadi ini menarik sih konsepnya, Bun. Jadi Iya. bisa kita praktekkan sebenarnya, Bun. Iya, bagus. Iya. Barangkali Praktekan. ada sponsor yang masuk, Bun, atau Ini PT akan Paragon ada, atau yang lain. Paragon mau ke Bekasi nggak? Iya, kali gitu. Menarik, Bu, dari ceritanya Bunda Vera. Artinya dari orang yang minus itu bisa jadi plus sebenarnya ya, Bun Bisa. ya. Bahkan bisa jadi star gitu kan. Nah, kalau Kalau konsisten. memang konsisten dan punya komitmen yang kuat. Karena Jiwa itu militannya susah. gede. Iya. Karena nggak semua orang bisa, Bun. Iya, karena banyak yang tengah-tengah udahlah capek. Nah, itu. Udahlah kayaknya nggak ada hasil. Nah, itu. Gitu. Ya, itu balik lagi kepada mentality masing-masing ya. Kalau saya mungkin udah mental apa tahu gitu ya. Habak baik Iya, gitu iya. ya. Karena kalau misalnya bunda-bunda atau emak-emak yang sudah berbicara bahaya nih. Jadi ini ngeri, nanti orang-orang langsung datang, "Bun, saya mau ikutan, gimana caranya, Bun?" Tenang, Iya. antrian ada kita buat. Nomor antrian udah sampai 2.300 nih. Bisa nggak kalau gratis kan gitu. Kalau Maunya gratisan mulu. Nah, itu yang paling kita agak pusing ya, Bun ya. Iya. Investasi middle up itu emang susah ya, Bu. Iya. Oke. Terima kasih, Bunda, ceritanya menarik banget nih, walaupun dari tadi dari Bro Alvin editor kami Udah ngekat ngasih waktu udah setengah jam gitu kan. Time is up gitu. Kayaknya ini akan ada lanjutan lagi nih dengan Bunda Vera. Saya menarik Oke. dengan cerita-ceritanya dan misi-misinya Bunda Vera. Kira-kira apa sih yang ingin mau dicapai lagi kira-kira dari Bunda Vera? Wah, Kan bagus. baru 5 kecamatan kan? Iya. Nah, kira-kira apa nih? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman sobat-sobat Jembatan bukan Mimpi Media. bukan misi ya, bukan Oke. visi, tapi punya impian. Boleh, Bun. Impian pengurus bank sampah se-Indonesia itu punya manajemen yang bagus supaya pengurus bank sampahnya itu hidup lebih layak, supaya kegiatan itu sustain, berdampak bagus untuk pengurusnya dan juga untuk lingkungannya. Nah, Karena kalau itu. pengurusnya udah teredukasi dengan bagus, manajemen bagus, maka tidak ada penggelapan dana. Kita boleh singgung yang di Tangerang nggak kemarin? Iya, gitu. Jadi poinnya adalah walaupun kita lihat di televisi di Tangerang ada sampah dimanapun, terus di Jakarta juga sampah lumayan, di Bekasi apalagi, Iya. nggak hanya di daerah situ, daerah-daerah luar juga banyak. Cuman ya gimana caranya kita akan sadar lingkungan. Iya, betul Bang Ringel. Betul ya, Bun ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bun, karena ini udah Oke. panjang, mungkin ada closing statement dari Bunda Vera. Misalnya untuk pesan-pesan ke UMKM atau perintis usaha atau emak-emak yang mau gabung, Bun. Ini ibaratnya pesan-pesan saya ya. kata-kata hari ini atau kata-kata the best lah oleh Bunda Vera yang bisa dijadi clipping. Clipping media. Sebenarnya Monggo, sih saya silakan. selalu ngomong ke
ke banyak komunitas, ke mau ibu-ibu atau siapapun, ketika mereka bergiat mau usaha atau bang sampah gitu ya. Saya cuma mau pesan bahwa di dunia ini tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu, inget ya. Yang buntu cuma otak lu karena gak mau mikir, dah gitu aja. Jadi teruslah berproses, capailah progres itu dengan betul dan punya data-data indeks diri dulu. Nah, itu sih kalau dari saya. Ingat ya, di dunia tuh gak ada jalan buntu ya. Go aja. Penting ada punya niat ya kan, komitmen, terus mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu, gak usah mikir ini besok gimana. Nah itu. Kita hidup cuma hari ini, Bo. Iya. Besok kita nggak tahu, Bo. Iya. Yang penting ya Bismillah aja dulu ya, Bun. Oke, terima kasih Bunda Vera atas thank you Bang Rigel. Cerita-ceritanya hari ini yang sangat inspiratif, Bun. Amin. Ya, karena hal-hal yang kayak gini yang harus dikulik-kulik, Bun. Dari minus bisa jadi surplus. Kali aja ntar kan ada sequel lagi kan, 2-3 kita akan isi konten kan. Besok saya nggak pakai batik kayaknya deh. Kayaknya gue pemda banget ini. Jadi disinggung lagi. Oke. Thank you, Bun. Saya closing ya. Terima kasih atas waktunya dan saya sampaikan mungkin Bunda juga sibuk hari ini harusnya ya. Pasti dong. Oke. Terima kasih, Bun. Saya closing. Saya Rigel Paulo. Selamat datang di Jembatan Mimpi Media.